Rizan. Kami hari ini ingin menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Langsung saya ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, menjalani kehidupan yang penuh dengan bijaksana, ketabahan, dan kesabaran, memberikan contoh abdi bagi setiap muslim sejak kelahirannya hingga wafatnya. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW menyimpan banyak hikmah yang patut kita teladani dan kita contoh. Saya akan melanjutkan cerita yang dibaca oleh Habib tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah pimpinan Abraham yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil. Bagaimana disebut dalam surah Al-Fil, beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Namun sayangnya ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian diasuh oleh Halimah Saidah, seorang wanita yang dengan keikhlasannya Allah karuniakan kelimpahan air susu saat menyusui Nabi kecil. Semasa kecil, Nabi Muhammad SAW turun sebagai anak yatim meskipun kehilangan ayah dan di usia 6 tahun ibunya meninggal. Beliau tetap berada di asuhan kakeknya. Saya akan melanjutkan cerita yang dibaca oleh Kodrat tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang bersama seorang wanita kaya raya bernama Khadijah. Khadijah yang terkesan dengan kejujuran dan integritas Muhammad akhirnya melamar beliau melalui sahabatnya Nafisah binti Umayyah. Pernikahan mereka menjadi simbol kebahagiaan dan cinta yang tulus dengan Khadijah mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya. Pada usia 40 tahun, saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-4 yang memulai peran beliau sebagai rasul terakhir. Cerita ini menjadi titik awal dakwah Islam yang kemudian disebarluaskan secara perlahan di kalangan keluarga terdekatnya. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, meskipun mendapat dukungan dari sebagian kecil keluarga dan sahabat dakwah beliau. Mendapat tantangan besar dari kaum Quraisy. Mereka menentang ajaran Islam karena khawatir hal tersebut akan merusak agama nenek moyang yang menyembah berhala. Abu Jahal dan Abu Lahab, dua tokoh Quraisy, termasuk yang paling vokal menentang Nabi. Bahkan mereka tidak segan-segan menyebar fitnah dan melakukan kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Karena tekanan yang semakin besar di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya akhirnya melakukan hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Di sana Nabi diterima dengan baik dan mulai membangun masyarakat Islam yang kuat. Pada tahun kedua Hijriah, perintah zakat dan kurban mulai disampaikan kepada umat Islam sebagai bagian dari ajaran untuk berbagi dan membantu sesama. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada bulan Syafar tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam tinggi selama beberapa hari hingga akhirnya berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di pangkuan istrinya Aisyah. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan kelahiran
kewafatan beliau merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Namun, ajaran dan teladannya terus hidup hingga kini. Allah SWT memberikan mukjizat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah tapi juga mendukung kebenaran ajaran Islam. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah peristiwa membelakan bulan yang terjadi ketika kaum menantang Nabi untuk menunjukkan bukti kenabian. Selain itu, mukjizat lain seperti air yang mengalir dari jari-jari Nabi dan makanan yang melimpah meskipun jumlah sedikit semakin memperkuatkan keimanan para pengikutnya. Yeah, Bobby Valentino.